Pencarian Allah dalam lensa tasawuf bukanlah sekedar aktivitas fisik berpindah tempat atau rutinitas ibadah formal semata. Ia adalah getaran jiwa yang paling murni, sebuah kerinduan mendalam, syauq, sang ruh untuk kembali kepada sumbernya. Pencarian ini bermula dari kesadaran akan keterpisahan, rasa asing di tengah keramaian dunia, dan dahaga spiritual yang tak terpuaskan oleh selain Dia. Ia adalah tangisan batin seorang hamba yang merindukan pelukan kasih Sang Pencipta. Lebih jauh, pencarian ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Para arif billah mengajarkan bahwa Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga mencarinya di luar diri sejatinya adalah sebuah kesia-siaan jika tidak diimbangi dengan penyelaman ke samudra batin. Pencarian hakiki adalah proses menyingkap tabir-tabir yang menyelimuti hati, qalb, membersihkan cermin jiwa agar mampu memantulkan cahaya ilahi yang sejatinya selalu ada dan meliputi. Ia adalah upaya mengenali diri sejati, karena sebagaimana isyarat dalam sebuah ungkapan hikmah, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Maka, setiap langkah ibadah, setiap lantunan zikir, setiap helaan nafas dalam tafakur, menjadi sarana dalam pencarian ini. Namun, esensinya bukanlah pada bentuk lahiriah semata, melainkan pada ruh yang menggerakkannya. Solat yang khusyuk, puasa yang menjaga batin, sedekah yang tulus, semuanya menjadi ekspresi dari kerinduan dan upaya mendekat. Tanpa ruh kerinduan ini, ibadah bisa menjadi sekadar kerangka tanpa jiwa, gerakan tanpa makna, yang belum tentu mengantarkan pada kedekatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seorang salik sejati terus-menerus memeriksa niat dan motivasi dalam setiap amalannya. Apakah ia mencari Allah karena mengharap surga dan takut neraka semata? Ataukah ada dorongan cinta dan kerinduan yang lebih murni kepada zat Allah itu sendiri? Pencarian yang didasari cinta inilah yang akan melahirkan energi tak terbatas, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keikhlasan dalam setiap pengorbanan di jalan spiritual menuju kedekatan dengan Sang Kekasih hakiki. Ungkapan, Allah itu dekat, seringkali disalahpahami sebagai kedekatan spasial atau fisik, sebagaimana dekatnya satu benda dengan benda lain. Namun, dalam hazanah tasawuf dan makrifatullah, kedekatan ilahi, qurb, memiliki makna yang jauh lebih subtil dan mendalam. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, termasuk keterbatasan ruang dan waktu. Kedekatannya bukanlah kedekatan jarak, melainkan kedekatan ilmu, rahmat, pengawasan, dan terutama, sirnanya penghalang, hijab, antara kesadaran hamba dengan kehadirannya. Firman Allah dalam kitab suci, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kaf 16, menjadi penegas hakikat kedekatan ini. Ia adalah kedekatan yang melampaui imajinasi, kedekatan yang lebih intim daripada diri kita sendiri. Namun, kesadaran akan kedekatan ini seringkali terhalang oleh tebalnya dinding keakuan, nafs, kelalaian, ghaflah, dan keterikatan pada dunia fana. Maka, proses mencari Allah sejatinya adalah proses menipiskan dan meruntuhkan hijab-hijab tersebut. Semakin bersih hati seorang hamba dari noda dosa, kesombongan, ria, dan cinta dunia, semakin ia merasakan dan menyadari kedekatan Allah yang hakiki. Kedekatan ini dirasakan sebagai kehadirannya dalam setiap detak jantung, dalam setiap tarikan nafas, dalam kesunyian maupun keramaian. Ia adalah kondisi batin di mana seorang hamba merasa senantiasa dalam pengawasan dan naungan kasih sayangnya. Para sufi menggambarkan pengalaman kedekatan ini dengan berbagai metafora. Ada yang menggambarkannya seperti besi yang menyatu dengan api, di mana sifat besi seolah lenyap dan yang tampak adalah sifat api, namun esensi besi tetap ada. Ada pula yang menggambarkannya seperti cahaya lampu yang melebur dalam cahaya matahari di siang hari. Ini adalah tingkatan spiritual di mana kesadaran hamba begitu larut dalam kesadaran akan Allah, sehingga ia merasa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya,
dan segala sesuatu dilihat sebagai manifestasi, tajalli, dari keagungan dan keindahannya. Kedekatan inilah puncak dari marifatullah, mengenal Allah sedekat-dekatnya. Perjalanan mencari Allah adalah perjalanan yang sangat personal dan ditentukan oleh kualitas batin sang pencari. Dua syarat utama yang menjadi pondasi kokoh dalam pencarian ini, sebagaimana ditekankan oleh para guru sufi, adalah kejernihan niat, ikhlas, dan kehadiran hati, hudhuri. Tanpa keduanya, pencarian bisa tersesat arah atau menjadi sekadar formalitas tanpa dampak spiritual yang signifikan. Ikhlas adalah memurnikan tujuan semata-mata hanya untuk Allah, tanpa dicampuri pamrih duniawi, pujian manusia, atau bahkan harapan surga dan ketakutan neraka dalam tingkatan tertentu. Ikhlas ibarat ruh bagi amal. Sebuah amalan, sebesar apapun kelihatannya secara lahiriah, jika tidak dilandasi ikhlas, ia bagaikan debu yang beterbangan, tiada bernilai di sisi Allah. Mencari Allah haruslah karena Allah itu sendiri, karena dialah yang maha layak untuk dicari, dicintai, dan dituju. Niat yang murni ini akan menjaga seorang salik dari jebakan ria, pamer, sumah, ingin didengar orang, dan ujub, bangga diri, yang merupakan penyakit-penyakit hati penghancur amal dan penghalang kedekatan dengannya. Selanjutnya, kehadiran hati, hudhuri, adalah kunci untuk merasakan kedekatan yang dijanjikan. Bagaimana mungkin seorang hamba merasa dekat dengan Allah jika hatinya lalai, berkelana memikirkan urusan dunia saat sedang beribadah atau berzikir? Hudhuri adalah memusatkan seluruh kesadaran, pikiran, dan perasaan kepada Allah pada saat berinteraksi dengannya, baik dalam sholat, zikir, tafakur, maupun dalam aktivitas keseharian. Ini adalah upaya menghadirkan Allah dalam kesadaran, menyadari bahwa Dia senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik hati. Melatih kehadiran hati membutuhkan perjuangan, mujahadah, yang tidak ringan. Godaan syaitan dan bisikan nafsu senantiasa berusaha menarik perhatian hati kepada selain Allah. Namun, dengan terus-menerus melatih fokus, memohon pertolongan Allah, dan merenungkan keagungannya, seorang salik secara bertahap akan mampu merasakan manisnya kehadiran hati. Saat hati hadir bersama Allah, maka setiap ibadah akan terasa berbeda, penuh kehusyukan, dan dialog batin dengan Sang Kekasih pun terjalin. Inilah kondisi di mana ungkapan, Allah itu dekat, bukan lagi sekedar konsep, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan dalam relung jiwa. Tasawuf tidak hanya menyajikan konsep, tetapi juga menawarkan metode praktis atau jalan, tarikah, untuk mencapai kedekatan ilahi. Di antara pilar-pilar utama jalan ini adalah zikir, mengingat Allah, tafakur, merenung, dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Ketiganya saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam proses pemurnian jiwa dan penyingkapan hijab menuju qurb. Zikir, dalam arti luas, adalah menjaga kesadaran akan Allah dalam setiap keadaan. Secara khusus, ia merujuk pada pengulangan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat thayyibah dengan lisan maupun hati, dengan tujuan membersihkan hati dari kelalaian dan mengisinya dengan cahaya ilahi. Zikir ibarat air yang menyirami taman hati, menumbuhkan benih-benih cinta dan marifah. Semakin intens dan istiqomah seorang hamba berzikir dengan kehadiran hati, semakin kuat koneksi spiritualnya dan semakin terasa kedekatan Allah dalam hidupnya. Para sufi sering menekankan pentingnya zikir lisan sebagai pintu gerbang menuju zikir hati, zikr al-qalb, di mana hati secara otomatis senantiasa mengingat Allah tanpa perlu paksaan. Tafakur adalah perenungan mendalam tentang ciptaan Allah, ayat-ayatnya, baik yang tersurat dalam kitab suci maupun yang tersirat di alam semesta, serta tentang diri sendiri. Melalui tafakur, seorang salik dapat menangkap jejak-jejak keagungan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah di balik segala fenomena. Merenungi keteraturan alam semesta, kompleksitas penciptaan manusia, atau hikmah di balik ujian kehidupan,
dapat membuka mata hati akan kebesaran Sang Pencipta dan menumbuhkan rasa takjub serta kerinduan kepadanya. Tafakur yang benar akan mengantarkan pada kesadaran akan kefanaan diri dan keabadian Allah, mendorong jiwa untuk semakin mendekat kepadanya. Namun, zikir dan tafakur tidak akan efektif tanpa disertai mujahadah, yaitu perjuangan sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu, nafs al-ammarah, yang cenderung mengajak kepada keburukan dan kelalaian. Nafsu adalah hijab terbesar yang menghalangi pandangan hati dari cahaya ilahi. Mujahadah meliputi upaya mengendalikan keinginan-keinginan rendah, menjauhi larangan Allah, bersabar dalam ketaatan, melawan sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan cinta dunia. Perjuangan ini berat, namun merupakan keniscayaan bagi siapa saja yang serius dalam pencarian Allah. Dengan mujahadah, hati menjadi bersih dan lapang, siap menerima limpahan cahaya marifah dan merasakan manisnya kedekatan dengan Sang Kekasih sejati. Ketika seorang hamba dengan tulus menapaki jalan pencarian dan Allah berkenan menyingkapkan tirai kedekatannya, maka berbagai buah manis spiritual akan mulai bermekaran di taman hatinya. Ini bukanlah tujuan utama yang dicari demi dirinya sendiri, melainkan konsekuensi alami dari hubungan yang semakin intim dengan Sang Sumber kehidupan. Di antara buah-buah terindah itu adalah ketenangan jiwa, sakinah, keyakinan yang kokoh, yakin, dan cinta ilahi, mahabbah, yang membara. Sakinah seringkali menjadi pertanda awal yang dirasakan. Sakinah adalah ketenangan batin yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan duniawi. Ia bukan berarti tiadanya masalah atau ujian, melainkan hadirnya sebuah pusat kestabilan di dalam diri yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia, hati yang dipenuhi sakinah tetap teduh. Kegelisahan, ketakutan akan masa depan, dan kesedihan atas apa yang hilang, perlahan sirna digantikan oleh rasa aman dalam naungannya. Ketenangan ini adalah anugerah langsung dari Allah, diturunkan ke dalam hati hambanya yang beriman dan mengingatnya. Sebagaimana diisyaratkan dalam kitab suci, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Seiring sakinah yang semakin mapan, keyakinan, yakin, pun tumbuh mengakar kuat. Keyakinan ini melampaui sekadar kepercayaan intelektual atau iman warisan. Ia adalah kepastian yang lahir dari pengalaman ruhani, dari penyaksian hati akan kebenaran janji-janji Allah dan keagungannya. Keraguan sirna, bisikan was-was tak lagi mendapat tempat. Seorang yang mencapai yakin melihat segala peristiwa, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari rencana agung Allah yang penuh hikmah. Ia menyaksikan tangan Allah bekerja di setiap detail kehidupan, meneguhkan keimanannya bahwa tiada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah semata. Yakin adalah cahaya yang menerangi jalan, membuat langkah semakin mantap menuju Allah. Puncak dari buah kedekatan adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Kedekatan yang dirasakan, anugerah sakinah yang menenteramkan, dan cahaya yakin yang menerangi, semuanya secara alami akan menyuburkan benih cinta di hati sang hamba. Cinta ini bukanlah cinta biasa, melainkan cinta suci yang tulus, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan kerinduan. Mahabbah mendorong seorang hamba untuk semakin giat beribadah bukan karena takut atau harap, tetapi murni karena cinta. Ia rela berkorban apa saja demi meraih ridho Sang Kekasih. Cinta inilah energi abadi yang menggerakkan para pecinta Allah, mengubah kelelahan menjadi kenikmatan, dan menjadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk membuktikan kesetiaan cinta kepadanya. Dalam perjalanan mencari Allah, seorang salik akan sampai pada sebuah pemahaman paradoksal yang menakjubkan. Sesungguhnya bukan kita yang pertama kali mencari, melainkan Allah lah yang lebih dahulu mencari, mendekat, dan memanggil kita. Kesadaran ini begitu melegakan sekaligus mengharukan, meruntuhkan segala bentuk kebanggaan diri atas usaha spiritual yang telah dilakukan. Kita merasa mencari, padahal kemampuan dan keinginan untuk mencari itu sendiri adalah anugerah dan tarikan lembut darinya. Rahmat Allah senantiasa mendahului murkanya,
dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Sebelum kita mengenalnya, Dia telah mengenal kita. Sebelum kita merindukannya, Dia telah menaburkan benih kerinduan itu di dalam jiwa kita. Hidayah atau petunjuk yang membimbing kita ke jalannya adalah bukti nyata bahwa Dialah yang berinisiatif membuka pintu. Jika bukan karena panggilan dan tarikan kasih-Nya, niscaya hati kita akan tetap beku dalam kelalaian, terperangkap dalam ilusi dunia fana. Rasa ingin bertaubat, keinginan untuk berzikir, semangat untuk beribadah, semua itu adalah gema dari panggilannya yang halus. Maka, pencarian yang kita lakukan sejatinya adalah sebuah jawaban atas panggilan Allah. Kerinduan yang kita rasakan adalah pantulan dari kerinduannya kepada hamba-Nya. Ketika kita melangkah satu jengkal menujunya, Dia datang kepada kita sehasta. Ketika kita datang kepadanya berjalan, Dia datang kepada kita berlari. Demikian sebuah hadis qudsi menggambarkan betapa cepat dan dekatnya sambutan Allah bagi hamba yang menyambut panggilannya. Kesadaran ini mengajarkan kerendahan hati yang mendalam, bahwa segala kebaikan dan kemajuan spiritual berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Implikasi dari pemahaman ini sangat besar. Ia menghindarkan kita dari rasa putus asa ketika merasa perjalanan spiritual terasa berat atau lambat. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang memegang kendali dan Dia tidak akan menyanyiakan hamba yang tulus menyambut panggilannya. Ia juga melenyapkan potensi kesombongan spiritual, karena kita sadar bahwa semua ini adalah murni karunia. Pada akhirnya, paradoks ini semakin menegaskan kebenaran ungkapan, Allah itu dekat. Dia sudah dekat bahkan sebelum kita mulai mencari. Pencarian kita hanyalah proses membuka mata hati untuk menyadari kedekatan yang abadi dan selalu ada itu. Sejarah tasawuf dipenuhi dengan kisah dan kesaksian para wali sufi, para arif billah, yang telah dianugerahi pengalaman merasakan kedekatan ilahi secara mendalam. Mereka adalah para saksi hidup, pelita yang menerangi jalan bagi para pencari generasi setelahnya. Pengalaman spiritual, ahwal dan makamat, yang mereka alami beragam bentuk dan tingkatannya, namun semuanya bermuara pada satu hakikat, penyaksian akan kebenaran janji Allah bahwa Dia dekat dengan hamba-Nya yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Di antara pengalaman yang sering digambarkan dalam literatur tasawuf adalah kondisi fana, lebur atau sirna, di mana kesadaran akan diri sendiri lenyap dalam kesadaran akan Allah. Dalam keadaan ini, sang sufi merasa tiada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. Ini bukanlah penyatuan zat sebagaimana dipahami secara fisik, melainkan penyatuan kehendak dan kesadaran, di mana hamba sepenuhnya pasrah dan bergerak hanya dengan daya dan iradah Allah. Setelah fana, seringkali diikuti dengan baka, kekal bersama Allah, di mana hamba kembali kepada kesadaran diri namun dengan perspektif baru, melihat Allah dalam segala sesuatu dan hidup dalam kehadirannya secara terus-menerus. Ada pula pengalaman musyahadah, penyaksian batin, di mana hijab tersingkap dan hati melihat cahaya keagungan dan keindahan Allah, bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati, basyirah. Mereka juga mengalami munajat, dialog batin, yang intim dengan Allah, merasakan jawaban dan bimbingan langsung darinya dalam relung jiwa. Ketenangan, sakinah, yang luar biasa, cinta, mahabbah, yang meluap-luap, dan keyakinan, yakin, yang tak tergoyahkan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman kedekatan ini. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, dan banyak lainnya telah mengartikulasikan pengalaman-pengalaman ini dalam karya-karya mereka, menjadi warisan berharga bagi umat. Penting untuk diingat bahwa pengalaman-pengalaman spiritual ini adalah anugerah, karunia, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau menjadi tujuan utama yang diburu. Fokus utama tetaplah pada pemurnian hati, keikhlasan, dan ketaatan kepada syariat. Kesaksian para sufi ini berfungsi sebagai inspirasi, penegas kebenaran jalan tasawuf, dan bukti nyata bahwa kedekatan dengan Allah adalah sebuah realitas yang bisa dicapai oleh siapa saja yang bersedia menempuh jalannya dengan kesungguhan, kesabaran, dan kerinduan yang membara.
Mereka adalah bukti hidup bahwa, jika engkau mencari Allah, Allah itu dekat. Seringkali muncul anggapan bahwa untuk merasakan kedekatan ilahi, seseorang harus sepenuhnya menarik diri dari kehidupan duniawi, mengasingkan diri, uzlah, di tempat-tempat sunyi. Meskipun uzlah memiliki manfaatnya pada tahap-tahap tertentu dalam perjalanan spiritual untuk memfokuskan hati, namun puncak pencapaian dalam tasawuf justru terletak pada kemampuan menemukan dan merasakan kedekatan Allah di tengah-tengah kesibukan dan interaksi sosial sehari-hari. Jalan sufi bukanlah jalan pelarian dari dunia, melainkan jalan transformasi pandangan terhadap dunia. Setiap aktivitas keseharian, betapapun terlihat duniawi, dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika dilandasi dengan niat yang benar, ikhlas, dan kesadaran akan kehadirannya. Hudhuri. Bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga menjadi ibadah. Berinteraksi dengan sesama makhluk dengan akhlak mulia menjadi cermin sifat-sifat ilahi. Menikmati keindahan alam menjadi sarana tafakur akan kebesaran Sang Pencipta. Bahkan menghadapi kesulitan dan ujian pun bisa menjadi ladang mujahadah dan peningkatan derajat di sisinya, jika dihadapi dengan kesabaran dan ridho. Kuncinya adalah menggeser orientasi hati, dari keterikatan pada dunia menjadi keterikatan pada pemilik dunia. Para guru sufi mengenalkan konsep halwat dar anjuman, yang secara harfiah berarti menyepi di tengah keramaian. Ini adalah sebuah tingkatan spiritual di mana seorang hamba mampu menjaga koneksi batinnya dengan Allah, hatinya senantiasa berzikir dan merasakan kehadirannya, meskipun secara lahiriah ia sedang sibuk berinteraksi dengan manusia dan menjalankan aktivitas duniawi. Hatinya menyepi bersama Allah, sementara jasadnya berada di keramaian. Ini membutuhkan latihan terus-menerus dalam menjaga kesadaran dan mengendalikan hati agar tidak mudah larut dan lalai oleh gemerlap dunia. Dengan demikian, kedekatan Allah bukanlah sesuatu yang eksklusif, hanya bisa dirasakan di atas sajadah, atau di dalam tempat ibadah. Dia maha meliputi, kehadirannya menyelimuti setiap ruang dan waktu. Tugas kita sebagai pencari adalah membuka mata hati untuk menyaksikan kehadirannya dimanapun kita berada, dalam setiap helaan nafas, dalam setiap peristiwa. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka seluruh kehidupan akan berubah menjadi sebuah perjalanan spiritual yang indah, sebuah tarian cinta antara hamba dan Sang Khalik. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan justru menjadi jembatan untuk semakin dekat dengannya. Itulah makna terdalam dari, Allah itu dekat. Dia dekat dalam kesendirianmu, dan Dia pun dekat dalam keramaianmu, menanti hatimu untuk menyadarinya.